Bab 4209. Hadiah Dewa Bintang. Sadar sudah tertinggal, Sugoyan yang merasakan krisis pun mengertakkan gigi dan berlutut, melolong keras, bahkan memanggil kakek. Mereka tahu di dalam hati bahwa mereka pernah mengkhianati Eric Kin sebelumnya. Jika dia tidak berperilaku lebih senior kali ini, dia pasti akan mati tanpa jasad. Lagi pula, tidak ada yang menyukai orang yang mengkhianatinya dua kali. Melihat Sugoyan langsung berlutut, Norman yang bertiga tidak tahan lagi. Keempatnya jatuh berlutut, menangis dan menamparkan diri mereka sendiri. Untuk sementara, ada tamparan terus-menerus dan memohon belas kasihan. Mereka berempat lebih tidak tahu malu dari siapapun, semua orang sekte Boyun tercengang. Norman yang dan lainnya adalah fase penilaian dua kegagalan. Seorang kultivator di mata mereka tidak menyangka bisa bertindak serendah itu untuk bertahan hidup. Bukankah seharusnya murid mereka yang menangis dan memohon belas kasihan terlebih dahulu, lalu kalian para senior memarahi dengan gusar, mengatakan lebih memilih mati daripada tunduk. Tapi melihat formasi semakin dekat, hampir tidak ada tempat bagi semua orang untuk tinggal. Semua orang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Norman Yang dan yang lainnya adalah benar. Gedebuk. Jadi, kecuali ketua sekte Boyun, kedua tetua dan Carson Yun, semua orang berlutut. Dengan kata-kata memohon di mulut mereka, mereka menamparkan mulut mereka satu persatu. Mereka tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bagaimanapun, Norman Yang dan yang lainnya melakukannya terlebih dahulu, jadi mari kita coba. Ketua sekte Boyun juga pucat. Dia sebenarnya ingin melakukan hal yang sama. Namun, Norman Yang dan yang lainnya sendirian jadi tidak perlu peduli, tetapi dengan begitu banyak murid junior di sampingnya, berlutut di depan umum agak memalukan baginya. Tuan Muda Qiu, Kakek Qiu, kami berguna untukmu. Ada altar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Kamu pasti akan membutuhkan bantuan anak buah. Kami tidak menginginkan apapun. Selama kamu menyelamatkan hidup kami, apakah itu altar atau hal lain, kita bisa membantumu. Setelah memohon belas kasihan, Norman yang mulai menunjukkan kemampuannya. Eric Kin, kamu tidak boleh melunakkan hatimu saat ini. Melihat ekspresi Eric Kin yang sepertinya telah berubah, Iblis Fu menatap orang-orang ini dengan ganas. Orang-orang ini hanyalah serigala yang tidak tahu balas budi. Mereka bisa mengkhianatimu sekali hari ini, maka mereka bisa mengkhianatimu untuk kedua kalinya besok. Mereka tidak bisa dikendalikan sama sekali. Aku mengerti itu. Eric Kin juga mengangguk. Kultivasi Norman Yang dan yang lainnya memang bagus, tetapi alasan mengapa mereka bisa mengkhianati adalah karena mereka bukan puppets dan punya pemikiran sendiri. Orang seperti itu berisiko bisa menusuk dirinya sendiri dari belakang kapan saja. Dan alasannya adalah karena Eric Kin tidak memiliki banyak cara yang bermanfaat untuk mengendalikan mereka. Setelah berkultivasi ke fase penilaian, hampir tidak ada cara untuk mengendalikan seorang kultivator dengan level yang sama. Terlepas dari kekuatannya, kultivasi Norman Yang dan yang lainnya lebih tinggi dari dirinya, yang berarti bahwa Eric Kin tidak dapat memurnikan mereka atau bahkan tidak bisa melakukan pencarian jiwa. Dan kultivator fase penilaian, biarpun kultivasinya lebih tinggi, sulit disempurnakan menjadi hamba yang tidak berakal. Itu sebabnya Eric Kin memilih menggunakan pil racun untuk mengendalikan orang-orang ini, tetapi melihat kondisi sekarang, pencegahannya masih belum cukup. Alasannya juga sangat sederhana. Lagi pula, identitasnya saat ini adalah Toby Qiu. Seorang kultivator yang tidak terkenal dalam pemurnian obat yang mengeluarkan pil racun. Bahkan jika Norman Yang dan yang lainnya tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya,
mereka mungkin tidak berpikir bahwa para kultivator pelatihan obat yang asli juga tidak dapat memecahkannya. Ini yang paling merepotkan. Kamu tahu bahwa pil racun kamu sangat kuat, dan kelompok orang ini tidak akan bisa memecahkannya sampai mereka mati, tetapi pihak lain tidak mengetahuinya, jadi wajar saja mereka tidak begitu takut. Apalagi Erikin tidak mungkin membeberkan identitasnya untuk hal semacam itu. Efek itu mungkin tidak baik, malah mungkin lebih berbahaya. Oleh karena itu, karena tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, membunuh mereka semua mungkin bukan solusi buruk. Namun, aku pikir sangat disayangkan membunuh begitu banyak dua kegagalan, kata Black Demon. Biarpun kuat, kamu harus bisa mengendalikannya. Iblis Fu mengerutkan kening. Tapi Tetua Fu, dengan kekuatan Tuan, meski kita bisa mengendalikan mereka dalam waktu singkat, keuntungannya tidak kecil. Black Demon benar. Bagaimanapun, ada begitu banyak kultivator dua kegagalan, jika mereka tidak mengkhianati, mereka pasti akan menjadi kekuatan besar bagi Erikin. Bunuh atau tidak? Kakek Kyu, kami semua fase penilaian dua kegagalan, berikutnya kamu harus pergi ke Tanah Poin Bintang, pasti ada master yang tak terhitung jumlahnya, klan naga sisik, daratan kayu misterius dan Suezu. Kami mengikutimu, mereka tidak berani meremehkan kekuatan kakek Kyu. Melihat Erikin terdiam, Taois Huangmu dengan cepat menambahkan. Ya, kami rela membunuh klan naga sisik, menghancurkan daratan kayu misterius, dan membiarkan kakek Kyu mengambil semua keuntungannya. Yang lain juga melolong seperti hantu dan serigala. Dalam kesunyian Erikin, formasi tirai cahaya ini tidak berhenti. Saat ini, hampir tidak ada tempat bagi semua orang untuk berlutut, beberapa orang telah terbang ke punggung orang yang berlutut. Oh! Tapi tepat ketika Erikin belum mengambil keputusan, seorang pemuda di antara orang-orang ini meludah dengan keras. Lihatlah penghinaan kalian, berlutut. Mata Carson Yung tampak menyemburkan api, dia menyapu kerumunan sambil mencibir dan menatap Erikin. Orang ini jelas tidak berniat melepaskan kita. Kalau dikalahkan ya sudah dikalahkan. Mengapa harus mati dengan malu? Beberapa dari kalian lebih tinggi dariku dalam kultivasi, tetapi kalian harus benar-benar belajar dariku. Bahkan jika kalian mati, kalian harus mati berdiri, jangan pernah hidup berlutut. Baik. Ketua Sekte Boyung juga memasang tampang garang di wajahnya, namun baru saja dia mengucapkan sepatah kata pun, ada getaran di langit. Semua orang tercengang sejenak. Meskipun itu adalah masalah hidup dan mati, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Erikin juga melihat ke langit. Di langit tanah warisan, awan bergetar lagi, suara seperti genta bergema dalam distorsi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah suara Master Mulia Galaksi. Namun Master Galaksi sudah lama tidak ada transmisi suara. Apa yang terjadi saat ini? Baiklah, pada hari ketiga pembukaan tanah warisan, akhirnya seseorang dapat mencapai tujuan kecil yang ditetapkan olehku. Begitu Dewa Bintang membuka mulutnya, dia penuh dengan apresiasi dan pujian. 500 poin galaksi, tidak banyak dan juga tidak kurang, tidak mudah bagi kamu untuk melakukannya di tepian tempat warisan. 500 poin. Mendengar ini, Erikin sedikit terkejut. Dia bahkan belum memiliki 100 poin, baru 3 hari dan dia mendapatkan begitu banyak. Tapi yang lain tidak perlu tertekan. 500 poin galaksi bukanlah masalah besar, nilai sebenarnya adalah 1000, 10.000, atau bahkan 100.000. Nada Master Mulia Galaksi itu mencemooh. Jumlah yang disebutkan olehku, orang pertama yang mencapainya akan mendapatkan hadiah tambahan dariku. Jika ada yang tertarik untuk mendapatkan harta tersebut,
maka berusahalah untuk menjadi orang pertama. Penerusku pasti yang paling hebat di dunia jalan surga, jadi kecuali yang pertama, jangan memikirkan orang lain, dan tidak akan ada hadiah. Setelah menyelesaikan kalimat terakhir, suara Master Mulia Galaksi menghilang lagi. Dan alis Erikin juga berkedut, dia menantikannya. 500 poin bintang ternyata hanyalah pengaktifan pemikiran ilahi dari Master Mulia Galaksi, dan 1000 poin akan mendapatkan hadiah asli. Jadi apa hadiahnya? Bersambung.